Malam hari ini kita berdiskusi tentang Perpres rencana aksi pemberdayaan tentang bagaimana kita menjaga masyarakat dari bahaya tumbuh suburnya ekstremisme. Saya ke Bung Isnur dulu. Buat Anda, bagaimana definisi yang tepat? Anda sepakat, Anda melihat ini ada tujuan yang baik kan pasti? Atau Anda melihat ini bisa disalahgunakan? Ya, ya. Pertama, spektrum soal persoalan ekstremisme itu luas, Mbak. Pertama ada ekstremisme kalau di sini ya, ekstremisme tanpa kekerasan. Yang kedua ekstremisme kekerasan tanpa mengarah ke terorisme. Yang ketiga ekstremisme berbasis kekerasan mengarah pada terorisme. Nah itu yang mana yang harus diukur? Jangan sampai kemudian kita masih ingat kita punya pengalaman Pak Menteri Agama misalnya melarang bercelana cingkrang. Itu kan menjadi orang publik punya pengalaman. Kalau pengaturan yang nggak ketat, pengaturan yang nggak strict, kalau dalam bahasa pidana lex stricta gitu, berpotensi jadi karet. Berpotensi menjadi, bisa jadi ya ke depan stigmatisasi baru pada kelompok tertentu. Nah ini yang tadi Bang Ihsan khawatirkan dengan definisi baru ini yang nggak jelas sumbernya di mana, berpotensi ke arah sana. Kalau Anda, menurut Anda ekstremisme tanpa kekerasan itu nggak apa-apa? Ekstremisme dengan kekerasan baru itu apa-apa? Atau kedua-duanya sama? Kalau kemudian ada keyakinan yang memang dia bagian dari konservatif, karena tidak jelas indikatornya, tidak jelas misalnya definisinya, dituduh bagian dari ekstremisme juga, itu jadi kemudian masyarakat memandang, oh ini orang ekstrim nih, orang menuju teroris nih. Oke. Itu yang kemudian. Anda ingin mengatakan nggak apa-apa ada orang yang punya pemikiran sangat konservatif yang kemudian itu dinilai sangat ekstrim gitu, selama dia tidak mengajak untuk atau tidak melakukan aksi kekerasan tidak masalah. Jangan sampai ada orang yang bersikap konservatif, ekstremis, kemudian dia langsung bisa dituding sebagai calon teroris. Iya, benar. Apalagi misalnya ada di dalamnya misalnya pemolisian masyarakat. Masyarakat kemudian juga dilibatkan untuk ke arah sana. Kalau itu mungkin malah berpotensi segregasi di masyarakat. Oke, saya mau tanya Bung Isnur misalnya sebagai contoh beberapa tahun lalu kan cukup ramai. LPDP, lembaga yang memberikan beasiswa dari Kementerian Keuangan, di mana para penerima beasiswanya itu selalu ditanya ukuran-ukurannya ada yang bersifat keyakinan, mengapa tidak memakai simbol ini, mengapa tidak pakai ini, yang bersifat sebagai ranah pribadi masuk ke soal keyakinan. Apakah kebijakan-kebijakan pejabat publik seperti ini termasuk bisa dibilang ekstrim yang nggak apa-apa karena tidak kekerasan? Dalam konstitusi kita, Mbak Rosi, dijamin itu. Orang dilindungi punya keyakinan yang konservatif seperti itu. Jangan sampai kita kemudian melakukan pengaturan yang berpotensi melanggar konstitusi, melanggar hak asasi manusia. Jadi buat Anda tidak apa-apa pejabat publik mengeluarkan kebijakan publik yang bersifat... Itu nggak boleh. Nah, itu tadi pertanyaan saya. Misalnya contohnya LPDP Kementerian Keuangan. Itu melanggar konstitusi, tentu tidak boleh. Kalau sampai misalnya ukuran-ukuran jilbabnya, celana cingkrangnya dipermasalahkan. Kalau terorisme kan jelas ukurannya seperti apa, itu yang disebut Pak Ihsan tadi. Oke, Pak Boy misalnya, apakah tadi terlihat dalam perilaku sehari-hari, tindakan sehari-hari, apakah ini juga buat pejabat publik dari keputusan-keputusannya atau kebijakan-kebijakannya misalnya? Ya, dalam Perpres ini tidak mengatur bentuk-bentuk tindakan secara hukum ya. Itu pertama harus saya tegaskan dulu. Tidak ada pengaturan tindakan secara hukum terhadap pelanggar. Yang ada adalah proses pencegahan dengan memberikan edukasi, literasi. Karena kekerasan yang terjadi itu bukan saja kekerasan yang bersifat fisik, tetapi juga yang non-fisik. Misalkan kekerasan dalam kata-kata, ekstremisme berbasis kekerasan ini, misalkan hate speech, ujaran kebencian, itu adalah bagian yang menjadi target untuk dilakukan sebuah proses edukasi. Kita harus luruskan bahwa budaya di dalam penggunaan sosial media tentunya tidak seperti itu. Itu antara lain ya. Jadi kita menyasar juga bagian-bagian ke sana lebih kepada mengedukasi publik agar dapat menggunakan sosial media dengan baik dan benar, tidak dijadikan ajang untuk menghujat. Kemudian ini tidak ditandai dengan tampilan fisik ya, tetapi dengan sikap, perilaku, mindset yang mengarah kepada suatu kondisi intoleran. Ya, karena itu tadi kan, maaf Pak Boy, maksudnya kalau kita bicara
soal pejabat publik misalnya. Dari sisi mindset, dia akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang juga mengikuti apa yang menjadi pola pikirnya. Ketika dia punya pola pikir yang intoleran, maka dia akan juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat intoleran. Termasuk tadi soal menyeleksi siapa yang dapat beasiswa atau tidak. Benar. Jadi ini juga menyasar kepada kementerian lembaga, baik secara internal dalam upaya meminimalisir atau meniadakan potensi ancaman ekstremisme berbasis kekerasan di dalam lingkungan kerja masing-masing, juga tentu diharapkan dapat memberikan sebuah edukasi kepada pihak keluarga dan masyarakat. Dalam hal kebijakan tentunya juga demikian, karena saya yakin kalau pejabat publik, pejabat negara, pasti acuannya, azasnya dalam memimpin organisasi adalah konstitusi negara dan Pancasila. Saya mau ke Bung Zaman dulu. Soal atribut itu sudah dijelaskan oleh Pak Boy, tidak ada hubungannya mau berjenggot, mau pakaiannya seperti apa. Jadi itu tidak terrefleksikan dari sisi pakaiannya. Kalau menurut Anda? Ya, kalau kita mendalami sebenarnya ideologi intoleran dan radikal, karena tadi sudah disebut sebenarnya tindakan terorisme itu tidak berdiri sendiri, tetapi ada tahapan, ada intoleransi, kemudian ekstremisme dan terorisme. Maka kalau kita bisa memahami dan mengkaji misalnya ideologi-ideologi politik berbasis agama yang mengarah ke tindakan terorisme, itu sebenarnya kita menemukan. Karena begini, misalnya orang yang berpakaian tertentu itu menganggap bahwa itu pakaiannya lebih agamis dibanding orang yang tidak berpakaian seperti mereka. Nah, itu kan sikap intoleransi. Oh, Anda ingin mengatakan bahwa tetap bisa dilihat dari cara dia berpakaian. Saya bukan orang negara ya, sebagai masyarakat sipil dan melakukan kajian soal ideologi ideologi agama politik, saya bisa melihat bahwa itu keyakinan dan menganggap orang yang tidak berpakaian seperti mereka itu dianggap salah atau kurang islami, kurang beragama. Itu nampak dan itu terjadi di mana-mana. Karena apa? Karena dia menganggap bahwa apa yang mereka yakini ini adalah sebuah kebenaran dan orang lain salah. Nah, tapi selagi sikap itu adalah sikap bahwa mereka berpakaian seperti ini, orang lain boleh berpakaian berbeda dengan mereka, dan itu dianggap bukan sebuah kesalahan atau sebuah kesempurnaan dalam beragama, maka it's okay. Yang terjadi kan tidak seperti itu di tengah-tengah lapangan. Maka kalau kita mengkaji ya, di teman-teman Ansor misalnya, Bansa melakukan kajian secara serius soal ideologi Islam politik ini atau agama politik, melakukan kajian terhadap agama yang berorientasi politik, kita menemukan ajaran-ajaran sampai pada titik tertentu, misalnya begini, bahwa memang kewajiban mereka untuk selalu bersikap oposisi terhadap kekuasaan, terhadap pemerintahan. Siapapun yang memimpin, bukan karena Pak Jokowi misalnya. Misalnya diganti orang lain pun dia akan melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena sistem politik dan sistem kenegaraan kita ini dianggap tidak sesuai atau belum sempurna dengan yang mereka inginkan. Jadi mereka akan terus menciptakan, ada tahapan tertentu di salah satu kelompok ekstremis ini yang menganggap bahwa kewajiban mereka untuk meyakinkan publik bahwa publik ini harus tidak percaya terhadap pemerintah karena sistem yang dilakukan oleh pemerintah adalah sistem tauhid, sistem kafir atau sistem yang demokrasi tidak sesuai dengan ajaran agama, maka ini harus dianggap salah. Dan mereka akan hadir dan selalu berada di posisi oposisi, membuat menciptakan bahwa negara ini selalu salah. Dimanapun, tidak hanya di Indonesia. Karena kita cek di Mesir, di Saudi, dan di mana-mana. Karena ini ada kaitannya dengan soal beroposisi, bagaimana Anda juga menjawab soal ini, Pak Sukamta? Ya, pertama yang disampaikan Pak Boy tadi, itu pertama saya kira yang kita semua ini cinta NKRI dan Pancasila ya. Tapi yang disampaikan Pak Boy itu menjadi problematik karena terlalu luas cakupannya dan tidak jelas parameternya. Ini barusan terbukti yang disampaikan Pak Zaman ini, Pak Densus 99 tadi, bahwa definisi tadi yang disampaikan Pak Boy itu tidak menyangkut perilaku, ciri khas, tapi sudah langsung dibantah bahwa ada orang berpakaian tertentu itu tanda-tanda ekstremis.
bahkan sampai oposisi dikatakan ekstremis. Kan ini bahaya sekali kalau begitu. Enggak. Tidak menyatakan seperti itu sebenarnya. Tidak, Pak. Bung Zaman tidak mengatakan bahwa oposisi itu pasti ekstremis. Bukan ekstremis. Tetapi ada, saya tidak berani menyampaikan di sini kelompoknya, tetapi ada ajaran, bisa dibuka dokumennya dan ajarannya, bahwa bahwa menciptakan ketidakpercayaan kepada pemerintahan dilakukan sebagai upaya sebentar untuk Bung Zaman tetap salah karena tidak sesuai dengan mereka. Siapa mereka yang kelompok ekstremis? Kalau oposisi politik dalam konteks demokrasi itu dibutuhkan. Itu yang saya maksud. Jadi jangan mengambil kesimpulan, Pak. Bung Zaman, biar Pak Sukamta tadi. Saya sudah ingin mengklirkan, Pak Sukamta, saya perlu mengklirkan, Bung Zaman sama sekali tidak mengatakan oposisi politik atau yang beroposisi secara politik itu sudah pasti ekstremis. Jadi kalau yang disampaikan ini bisa multitafsir loh. Saya perlu meluruskan supaya tidak diarahkan kepada oposisi. Walaupun mungkin maksudnya tidak begitu, tapi orang yang mendengar bisa punya persepsi begitu. Jadi kalau di kami enggak, Pak. Kalau di kami enggak, kalau kita tahu siapa yang melakukan itu. Kita ini perlu bernegara ini perlu serius. Kalau undang-undang terorisme itu jelas sasarannya teroris. Dan kalau yang dimaksud teroris itu sudah jelas kok. Pemerintah itu punya datanya semuanya, bank datanya. Siapa kelompoknya, anggotanya siapa saja, tinggal di mana, keluarganya berapa orang. Saya tahu persis tuh teman-temannya Pak Boy itu sampai asetnya si Fulan itu tiap hari dagang di pinggir pasar mana, asetnya, omsetnya berapa dagangannya, asetnya itu wajan, kompor, minyak sekian liter per hari, itu tahu kok. Kenapa kita tidak fokus saja selesaikan yang begitu itu? Kalau sasarannya adalah pembinaan, seperti yang disampaikan Pak Ihsan tadi, ayo kita bina supaya mereka menjadi moderat. Kalau ini dihulukan, saya khawatir. Bukankah itu tadi yang dikatakan oleh Pak Boy? Bukankah tadi itu yang dikatakan Pak Boy soal ada pemikiran ekstremisme, bisa berpotensi melakukan kekerasan, itulah yang akan dibina, itu yang akan dikembalikan. Kan tadi Pak Boy juga menjelaskan hal yang seperti itu. Ya, tetapi kan di sini belum ada parameter yang jelas. Saya khawatir ini sloganistik saja ini. Karena terus yang dimaksud dengan parameter keras itu apa? Apakah misalnya ketika selalu berpendapat, kan ada orang itu yang selalu negatif thinking, ada yang positive thinking. Yang selalu oppose, dan negatif thinking itu akan menjadi kekerasan. Kan belum tentu juga. Kenapa Pak Sukamta takut menjadi target? Karena selalu oposan pada pemerintah? Saya yakin bahwa PKS ini, kami sudah mendeklarasikan bahwa PKS ini sebagai partai Islam rahmatan lil alamin. Kami nggak takut soal itu, Mbak. Tapi yang saya takutkan adalah bahwa masyarakat kita ini nanti jalan sendiri-sendiri dan menjadi terbelah. Bayangkan kalau di satu RT, satu orang kemudian dianggap ekstremis, terus dilaporkan ke polisi. Hanya karena beda di dalam, misalnya ada orang khotbah, ustadz khotbah dikatakan itu bid'ah, terus itu ekstrim tuh gitu. Padahal mungkin itu bagian dari konservatisme, bukan sikap ekstrim untuk menuju kekerasan. Kecuali kalau begini, itu bid'ah, yuk kita bunuh. Nah, itu wajib untuk dibina. Tapi kalau itu bid'ah, ayo jangan ngaji ke situ, ngaji aja ke sini. Saya kira itu hal yang masih bisa ditolerir. Saya ke Bung Ihsan sebelum saya jeda. Bung Ihsan, bagaimana Anda melihat bahwa kemudian ini akan disalahgunakan untuk meredam oposisi? Tadi kan sebenarnya sudah jelas segala pemikiran ekstremis yang berujung pada kekerasan. Anda sangat pakar lah soal penelitian teroris. Tapi bagaimana Anda melihat bahwa jangan sampai orang ketakutan oposisi kemudian dianggap sebagai punya pikiran ekstremis? Kan yang pertama-tama ya kalau kita baca definisinya misalnya ekstremisme berbasis kekerasan. Jadi ada ekstremisme yang tidak berbasis kekerasan. Jadi perlu ada identifikasi khusus mana nih yang berbasis kekerasan gitu ya. Dan yang kedua yang harus juga dilakukan oleh Pak Boy dan teman-teman itu adalah sesuai yang pertama tadi itu juga yang mengarah pada terorisme. Jadi saya nggak tahu langkah-langkahnya itu di mana. Tanya ke mereka Mbak Rosti. Tapi kira-kira maksud saya adalah kalau yang memang mau dituju adalah si ibu di Surabaya tadi, maka itu adalah aksi terorisme.
Dan buat saya sih dari hulunya yang dilacaknya itu, dan itu perlu penelitian sendiri, perlu dokumentasi sendiri macam-macam gitu ya. Kalau hilirnya, itu hilirnya. Kalau hulunya buat saya adalah pendidikan kewarganegaraannya kita beresin gitu ya. Pendidikan mengenai HAM, pendidikan mengenai toleransi, pendidikan macam-macam lah. Tapi kantornya Pak Boy ini, saya bukan meng-underestimate Pak Boy dan kantornya ini, tapi saya kira skopnya itu begitu gede banget gitu ya. Apa kira-kira yang tidak masuk di RAN PE ini? Apa yang tidak masuk malah saya tanya. Jadi hampir semuanya masuk. Jadi soal pemolisian masyarakat, dari soal penceramah nanti di edukasi, dari soal macam-macam perempuan di ini dan sebagainya. Jadi hampir semuanya masuk. Saya khawatir bahwa it's all about everything, maka dia nanti menjadi nothing gitu loh. Saya khawatirnya, Mbak Rosi. Khawatirnya it's over promise tapi under delivered. Betul, kira-kira gitu. Karena ilusifnya definisinya dan macam-macamnya, padahal kasus-kasus isu-isu terkait terorisme, kalau kita ngomong khusus tentang terorisme, cukup spesified dan sudah cukup di-studied, dan ada beberapa hal yang nyata sekali keperluannya, tapi nggak dilakukan karena kekurangan. Kalau Anda bisa memberikan masukan, macam-macam gitu. Kalau Anda bisa memberikan masukan pada Kepala BNPT malam hari ini, apa yang menurut Anda perlu dimasukkan? Dari bagian mana nih? Banyak banget. Jadi kalau saya sih BNPT misalnya ya khusus tangani masalah terorisme. Masalah ibu dan keluarganya tadi yang begitu mengerikan karena it's terrorize us. Dia mengerikan buat kita dan dia punya ideologi. Dari itu dalam rangka menghancurkan republik dan sebagainya. Fokus ke soal itu dan biar Mas Nadiem Makarim dan lain-lain memperbaiki urusan ininya nih, urusan pendidikan kewarganegaraan, sehingga misalnya intoleransi tidak mempengaruhi kebijakan orang-orang di LPDP misalnya. Kalau ada itu terjadi seperti yang Anda sebutkan di LPDP, ada hukuman yang sangat keras kepada dia, tapi itu bukan masalah terorisme, itu masalah intoleransi yang berpengaruh kepada pengambilan kebijakan publik gitu ya. Mungkin bukan kebijakan publik, tapi dia mengambil inisiatif untuk menafsirkan kebijakan dalam cara yang intoleran. Tapi itu bukan kasus terorisme, itu kasus intoleransi, kira-kira begitu. Oke, jadi Anda membaginya menjadi dua. Dan sesungguhnya ketika kita mau melakukan pelacakan dari hulu mereka yang terlibat terorisme, itu menurut Anda sesuatu, it's a big job, itu pekerjaan besar. Tapi dengan definisi yang bisa lebih jelas, melihat dari para pelaku-pelaku teroris. Dan lebih jelas kalau diambil dari hilirnya, dari orang-orangnya, dan itu cukup. Dan ditarik mundur. Sekarang gitu. Dan ditarik mundur ke sini, jangan sebaliknya, karena sebaliknya itu melibatkan lebih banyak sekali gerbong, padahal kita tahu tikus yang akhirnya keluar di ujung terowongan tikus adalah tikus yang skinny banget, yang udah kecil sekali, karena kita tahu jumlah teroris pasti lebih kecil dari sekedar orang-orang yang intoleran. Itu tidak berarti bahwa intoleransi tidak masalah ya, tapi itu isu lain, bukan isu terorisme, kira-kira gitu. Nah, saya mendefine kantornya Pak Boy ini kantor tentang terorisme, kira-kira gitu. PAN PE ini adalah PAN tentang terorisme, gitu. Bukan tentang ekstremisme yang ilusif tadi, atau apalagi tentang konservatisme atau intoleransi, gitu Mbak Rosi. Tapi mengapa Anda merasa ini kurang? Bukankah Anda tidak merasa cemas dengan kondisi ekstremisme saat ini, yang bisa berujung pada kekerasan? Saya tentu saja saya tidak benar kalau tidak bilang saya tidak cemas gitu ya, tetapi sebenarnya rekornya cukup di beberapa tahun terakhir ini rekornya cukup baik gitu ya, apalagi di masa COVID sekarang ini. Bukan berarti tidak ada ancaman, tapi ada polisi sudah makin preventif misalnya kalau kita lihat kasus Lampung dan sebagainya gitu ya. Tetapi isu itu harus dipelajari sendiri, itu makhluk detail sendiri yang harus dipelajari secara detail sendiri gitu ya, dan itu menimbul masalah yang sangat besar in itself gitu loh Mbak Rosi. Karena misalnya ya, yang harus di treat dalam rangka deradikalisasi itu bukan hanya orang yang sudah keluar dari penjara dan kita tahu, tapi juga keluarganya gitu misalnya ya. Sekarang ini dan sebagainya, karena panjang kalau itu urusan sendiri, itu satu jam lainnya itu nanti. Bung Ihsan, saya harus potong Anda. Pak Boy, saya mendapat informasi Pak Boy udah harus meninggalkan kita. Iya. Oke. Baik. Kalau Jadi, sebelum Bapak meninggalkan kita, boleh saya berikan kesempatan sebagai penutup? ya,
Jadi terima kasih. Jadi kekhawatiran tadi yang disampaikan oleh termasuk Pak Ihsan, saya pikir kita tidak usah terlalu berlebihan karena Perpres ini lebih bersifat pendekatan lunak ya, soft approach, lebih banyak pada tataran pencegahan. Kaitan penegakan hukum pun lebih banyak kepada peningkatan kapasitas dan koordinasi dan kemitraan. Kemitraan itu dengan seluruh komponen civil society. Jadi ini bagus menjadi sebuah ajang untuk diskusi. Kita bisa sama-sama mengidentifikasi secara real time dengan masyarakat, melihat persoalan yang terjadi dalam masyarakat, mana kira-kira yang membahayakan. Ekstremisme berbasis kedamaian itu sih boleh-boleh saja ya, damai ya. Tapi kalau sudah mengarah kepada kekerasan, apalagi mengarah kepada terorisme, itu adalah ancaman bagi semua warga negara. Maka negara memerlukan pelibatan semua pihak. Tidak mungkin masalah potensi ancaman radikal terorisme ini hanya ditangani oleh satu institusi saja. Kita perlu sinergi, bukan saja di antara kementerian lembaga yang ada dalam jajaran pemerintahan, tetapi juga dengan semua unsur komponen masyarakat. Karena virus, dalam tanda petik, virus radikalisme intoleran, radikalisme terorisme yang diawali dengan perilaku ekstremisme berbasis kekerasan, itu secara tidak sadar bisa masuk dalam relung-relung kehidupan masyarakat kita. Oleh karena itu, deteksi dini, daya cegah, daya tangkal masyarakat harus kita hidupkan bersama-sama agar kita terbebas dari potensi ancaman itu. Terima kasih, Mbak Rasi. Baik, terima kasih Komjen Polisi Boy Rafli Amar, Kepala BNPT. Ini akan panjang sekali diskusinya. Saya berharap kita bisa ketemu lagi dalam diskusi yang sama. Selamat malam, Pak Boy. Terima kasih, selamat malam semua Bapak-Bapak yang terhormat dan pemirsa. Selamat malam, Pak Boy. Selamat malam, Pak Boy. Selamat malam, Pak Boy. Selalu, Pak Boy. Saya kembali sesaat lagi.